Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Herman Zambek. Kali ini saya akan membahas tentang fitnah Dajjal itu adalah kitab. Fitnah Dajjal itu adalah kitab. Tapi sebelumnya seperti biasa, yuk mari kita ngopi. Ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Luar biasa rasanya kopi. Seperti yang pernah saya jelaskan di dalam video-video sebelumnya, bahwa kitab dengan Al-Quran itu berbeda. Kitab adalah apa-apa yang ditulis oleh manusia, yang tertulis. Sedangkan Al-Quran adalah yang tersirat di dalam diri manusia. Jadi beda antara kitab dan Al-Quran. Tapi pemahaman orang tentang Al-Quran pun di zaman sekarang ini adalah kitab Al-Quran. Padahal Al-Quran itu bukanlah yang tertulis. Karena Nabi Muhammad tidak pernah menulis kitab. Ya, Allah juga tidak pernah berkata-kata. Kalau seandainya Allah berkata-kata, karena sering berkata-kata nanti ada bibirnya, berarti Allah punya bibir, berarti Allah jontol kalau berkata-kata terus. Dower ntar kalau Allah terus berkata-kata. Allah tidak berkata-kata. Allah itu adalah sesuatu zat yang menggetarkan di dalam jiwa. Khatir ilham, menggetarkan jiwa, lalu menggetarkan hati dan mencerdaskan pikiran dari dalam keluar. Jadi wahyu itu dari dalam, bukan di luar. Apa yang tertulis di luar bukan lagi wahyu namanya. Itu namanya kitab. Jadi kitab itu adalah ditulis oleh manusia dan ditulis setelah Nabi Muhammad wafat. Sehingga ketika ada orang yang berkata, kata Allah, ini adalah fitnah terhadap Allah, fitnah Dajjal. Jadi fitnah Dajjal itu sebetulnya adalah kitab itu sendiri, karena Tuhan tidak berkata-kata. Nabi Muhammad juga tidak pernah menulis. Jadi ketika kita masih meyakini kitab yang ditulis oleh manusia setelah Nabi Muhammad wafat, itu adalah fitnah kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak berkata, tidak bertulisan, tidak ngomong. Yang ngomong itu manusia. Jadi ketika Anda masih mempercayai kitab yang ditulis manusia, berarti itu fitnah sendiri. Sehingga dari itulah kenapa Islam menjadi pecah, menjadi 72 golongan. Sebabnya adalah karena sumbernya semuanya dari kitab. Yang 72 golongan itu juga sumbernya semuanya dari kitab. Mau NU, mau Muhammadiyah, Persis, NII, Sabugi, semuanya sumbernya dari kitab. Dengan tafsirannya masing-masing. Sehingga satu ayat terkadang menjadi polemik dan pertengkaran dengan ayat lain, dengan golongan lain, dengan kepala orang lain, dengan pemahaman lain. Akhirnya terjadilah kericuhan. Lah, dulu itu Nabi Muhammad menyatukan 360 golongan menjadi satu tanpa kitab. Karena Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran yang berjalan, bukan ahli kitab. Nah sekarang ini yang banyak orang-orang itu adalah ahli kitab, bukan ulama. Itulah yang disebut ulama syu. Ulama syu itu adalah ahli kitab, yang segala sesuatunya menggunakan kitab dan hadis sebagai senjata untuk memerangi orang lain. Seperti yang dijelaskan oleh Habib Rizik itu sendiri, sebetulnya dia berbicara, sebetulnya itu gambaran dirinya sendiri. Coba cek video berikut ini. Kita lihat ya videonya bagaimana
reaksi video ini, sebetulnya itu sedang bercermin, menggambarkan dirinya sendiri. Sesungguhnya orang yang paling aku khawatir akan merusak aku punya umat, akan menghancurkan aku punya umat. Aku lebih takut kepada dia daripada kepada Dajjal. Ini orang lebih bahaya daripada Dajjal. Nabi ditanya, siapa ya Rasulullah? Nabi menjawab, ulama usul, ulama yang bejat, ulama yang buruk, ulama yang busuk, ulama yang suka memutarbalikan ayat, yang mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, kaum zindik yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk membenarkan daripada kemungkaran dan kebatilannya. Na'udzubillah min dari. Jadi kata Nabi, ini lebih bahaya dari Dajjal, lebih menakutkan dari Dajjal, saudara. Dia nipu umat pakai ayat Quran, dia nipu umat pakai hadis Nabi. Na'udzubillah min. Nah, itu dia. Yang sebetulnya yang diucapkannya itu adalah gambaran dari dirinya sendiri. Menuduh orang lain sesat sebetulnya karena dirinya sendiri sesat. Menuduh orang lain kafir sebetulnya dirinya sendiri kafir. Menuduh orang lain ulama su, itulah gambaran dirinya sendiri. Jadi apa yang kita lempar keluar diri, itulah gambaran diri kita. Apalagi kita melemparkannya dengan kemarahan, emosi. Ya, itu bukan ketuhanan namanya, tapi kesetanan. Kalau menyampaikan wahyu dengan emosi, itu bukan ketuhanan, tapi kesetanan. Karena Nabi Muhammad itu adalah selalu mengajak manusia dengan cara hikmah dan bijaksana. Ya kan? Ud'uni astajib lakum. Terus ajaklah mereka ke dalam Islam itu dengan hikmah dan bijaksana, dengan lemah lembut, tidak dengan kekerasan dan kemarahan. Kalau misalnya mengajak mereka dengan kemarahan, berarti bukan mengajak kepada ketuhanan, tapi mengajak kepada kesetanan, mengajak kepada fitnah Dajjal. Nah, kitab itu adalah fitnah Dajjal, dan lebih bahaya lagi adalah ulama su yang menerjemahkan kitab dan menggunakan kitab sebagai senjata untuk memerangi orang lain. Harusnya yang namanya Al-Quran itu bukanlah kitab. Al-Quran itu adalah dari kata qara'a yaqra'u, iqra, yang artinya baca. Bukan membaca orang lain, tapi membaca diri. Tapi kebanyakan ulama-ulama su atau ahli kitab di zaman sekarang hanya bisa membanggakan dirinya, saya sekolah, ini itu dan lain sebagainya. Dia mengatakan sekolah agama ini di sana, pesantren di sana, di situ. Hanya kesombongan yang disampaikan. Dan dia menghakimi orang lain seperti Tuhan. Sering ada istilah kalau di pengajian di masjid-masjid itu sampai dikatakan percuma baik, percuma katanya soleh, berbuat baik kalau tidak sholat. Memangnya dia Tuhan? Dan memangnya sholat itu sudah dituhankan? Nah, ini banyak akhirnya sekarang itu di masjid-masjid itu hanya menjadi sarang untuk fitnah Dajjal, sarang untuk kebencian. Yang diajarkan hanya kebencian, yang diajarkannya hanyalah fitnah-fitnah. Padahal Tuhan tidak seperti itu. Allah itu maha kasih sayang. Rasul tidak pernah mengatakan seperti itu. Malah yang ada juga fawailul lil musholin, celakalah orang yang sholat, yang riya terhadap sholatnya. Wa makana sholatuhum indal baiti ila mukaan wa tasdiyatan fadzukul adabi ma kuntum takfurun. Dan sholat mereka menghadap Baitullah itu hanyalah tepuk tangan dan siulan, rasakanlah ajab akibat kekafirannya sendiri. Dia suka mengatakan ajab pada orang lain, suka mengatakan kafir pada orang lain, padahal semua itu kembali kepada dirinya sendiri. Jadi fitnah Dajjal yang ada zaman sekarang itu sebetulnya bukan apa-apa, tapi kitab itu sendiri. Karena sekarang kitab sudah digunakan sebagai senjata untuk memerangi orang lain, bukan untuk mengintrospeksi diri sendiri. Ya, bahaya sekali. Karena sifat-sifat Dajjal itu adalah matanya satu, yaitu suka memandang sebelah
mata. Di tangan kanannya surga, tangan kirinya neraka, seolah-olah dirinya dan golongannya ahli surga dan orang lain yang tidak mengikuti dan seragam dengannya ahli neraka. Dengan seenaknya dia mengklaim surga dan neraka atas kehendak nafsu dan pemahaman kitab yang dipaksa untuk mengikuti pemikirannya. Jadi sekarang itu Tuhan diciptakan oleh pikiran, Tuhan diatasnamakan. Jadi barang siapa yang selalu mengatakan kata Allah, demi Allah, itulah fitnah-fitnah Dajjal yang sekarang nyata terjadi dan banyak. Dan sarang-sarangnya sekarang di tempat ibadah digunakan fitnah-fitnah Dajjal. Maka sadarlah ya umat manusia, janganlah menggunakan nama Allah untuk kebencian. Janganlah menggunakan nama Allah untuk mengikuti kehendak dan nafsumu, kehendak dari golonganmu, kehendak dari keinginan pikiranmu. Jangan selalu mengatasnamakan Allah, selalu berkata demi Allah, kata Allah. Allah tidak berkata-kata, Allah tidak ngomong. Kalau Allah ngomong terus nanti doer bibirnya. Emangnya Allah punya bibir bisa ngomong? Jadilah orang-orang yang cerdas, yang tidak mudah untuk dibodohi dengan kata iman. Iman itu hanya kepada Allah, dan imanlah kepada dirimu sendiri. Percaya diri. Mengabdilah kepada dirimu. Ibadah itu kepada diri, bukan mengabdi kepada ulama, apalagi ulama bukan mengabdi kepada kitab, bukan mengabdi kepada agama, tapi ibadah itu adalah mengabdi pada diri. Maka hati-hatilah terhadap fitnah Dajjal. Itu saja yang bisa saya sampaikan malam ini. Semoga menjadi inspirasi dan hidayah bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatannya menonton video saya, dan saksikan dalam video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.